Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Ya, Pak Ustadz, saya ingin mengetahui apakah perintah-perintah yang tadi, 5 perintah itu di zaman Nabi Yahya sama dengan konsep yang kita terapkan di zaman Nabi Muhammad, Pak Ustadz. Sholat, puasa, semua itu. Terima kasih. Ya, namanya sama ya, namanya sama. Jadi kalau kita lihat di beberapa turas ya, misalnya kalau tauhid kan hanya menyembah kepada Allah saja itu pasti sama kan. Jadi kalau urusan tauhid tidak berbeda. Yang berbeda itu urusan syariat. Urusan praktek ibadah ya Bu, yang berbeda. Misal ya, lafadz warka'u ma'ar raki'in. Rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku. Itu saja penafsiran dua. Ya, itu kan perintah untuk Bani Israel kan. Waqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Bani Israel, tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku. Ya, maka Imam Malik mengatakan wajib bagi orang kafir mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan sholat berjamaah. Berdasarkan ayat ini. Imam Syafi'i mengatakan tidak wajib. Itu wajib kalau sudah beriman. Karena ayatnya mengatakan wa aminu, berimanlah kalian. Ya, suruh beriman dulu baru perintah untuk sholat, untuk zakat, untuk sholat berjamaah. Nah, di kalimat warka'u ma'ar raki'in, ruku'lah kalian bersama orang-orang yang ruku', ada dua pendapat. Ada yang mengatakan orang Yahudi itu sholat tapi tidak ada ruku'. Tuh, maka diperintah mereka untuk ruku' bersama orang-orang yang ruku'. Tapi ini ada yang menolaknya. Orang Yahudi itu sholat tuh ada ruku'. Ada ruku', ada takbir, ada ruku', ada sujud. Itu tuh kalimat-kalimat yang sudah ada sejak zaman dulu kala, sebelum Rasulullah terlahir sudah ada itu, ruku, sujud. Ya, sujud kepada Allah itu sudah ada itu. Jadi itu ya sebagian ulama mengatakan ini menunjukkan bahwa Bani Israel itu sholatnya ada ruku. Ada rukunya. Ya, waktu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat ketika Isra Mi'raj itu, waktu Isra di Masjidil Aqsa, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami para nabi sholat. Ada ruku, ada sujud. Tuh, jadi apakah gambarannya mereka itu sholat ada ruku, ada sujud ya? Jadi dari sejarah ya, waktu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masih di Mekah, terus kita lihat misalnya beberapa orang yang dari Yaman sholat di samping Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul berdiri mereka sama sholat ada ruku ada sujud. Tuh. Ya, jadi ini tapi berapa rokaatnya itu yang saya tidak tahu. Kalau ruku sujud lah, ya sama ada ruku ada sujud. Terus tentang zakat, ya tentang zakat, zakat mereka 1/10, ya 10%. Nah, kita 2,5%. Ya, tapi tergantung ya, kalau misalnya hasil pertanian diairi dengan air hujan, maka 10%. Ya. Terus harta rikas seperti harta karun ditemukan begitu saja gitu. Ya 20%. Ya besar kan? Sampai 20%. Tergantung macamnya ya. Begitu ya. Jadi tentang konsepnya ya sama, beribadah kepada Allah semuanya sesuai dengan aturan masing-masing.
Ya, sesuai dengan aturan yang dibawa. Aturan itu berupa syariat. Begitu. Saya kira itu, Ibu. Ya, syukran Ustaz. Ya, kalau dalam ajaran fikih, usul fikih itu ada namanya syar'u man qablana, syariat umat sebelum kita. Haji itu syariat umat sebelum kita. Ya, haji itu disyariatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada yang namanya tawaf, sa'i, mabit di Mina, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, lempar jumroh. Itu sebelum Nabi Muhammad lahir sudah ada. Ya, sudah ada. Itu syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang terpelihara sampai sekarang, sampai hari kiamat. Haji itu. Namanya apa? Namanya syar'u man qablana, syariat umat sebelum kita. Ya, yang diakomodir ya, dipelihara dengan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk dijalankan oleh umat Islam. Seperti misalnya khitan. Khitan itu sejak zaman Nabi Ibrahim itu disyariatkan, sebelumnya nggak ada. Ya, yang menjalankan ya orang Yahudi, orang Islam itu yang menjalankan. Nasrani nggak menjalankan karena Nasrani ikut Paulus. Ya, nggak sunat mereka. Kalaupun sunat bukan karena ikut syariat ya, supaya sehat saja. Karena kalau tidak sunat itu dia kencing, kotorannya itu ada tersisa di kulfahnya. Nikah itu syar'u man qablana, syariat umat sebelum kita. Yang sampai sekarang itu dipelihara, dilestarikan. Ya, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Nah, apakah sholat itu syar'u man qablana? Ya, sholat sebelum kita sudah ada sholat. Ya, sudah ada sholat. Tapi berbeda aturan. Tapi apakah ada ruku, ada sujud? Berdasarkan penelitian ya. Ini mestinya ada nih yang biasanya ada Syuaib nih, dia tahu. Ya. Ya, sampai kan kita sering ya, saya pernah bawakan hadis tentang Nabi Musa itu melaksanakan haji ya dengan berapa puluh atau berapa ratus orang yang di bawahnya itu. Jadi kan pasti ada sholat itu. Baik, silakan kalau ada yang mau tanya lagi. Ya, tentang zakat juga syar'u man qablana ya, zakat. Jadi sejak Nabi Adam ya Pak Ustadz ya, perkembangan syariat itu udah ada ya. Oh iya, kalau zaman Nabi Adam kan nikah sesama anak kan, tapi Hmm. secara silang, tidak dari kembarannya. So, jadi misalnya yang terjadi pembunuhan itu kan Iklimah sama Qabil, itu satu perut itu. Ya, jadi kembaran itu Iklimah sama Qabil itu. Ya. Sama Habil sama Labuza itu kembaran. Syariatnya Qabil sama Labuza. Ya, terus Ikrimah sama Habil. Nah, Qabil tidak terima karena Labuza tidak secantik kembarannya Ikrimah. Itu tuh ceritanya tuh sampai akhirnya dibunuh adiknya. Yang kepalanya dihancurkan dengan batu. Jadi syariatnya begitu. Lama-lama syariatnya diganti, tidak boleh anak dengan anak, harus dengan anak orang lain. Begitu. Nah, zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya, disebut mana yang muhrim, mana yang bukan muhrim. Yang muhrim tidak boleh. Ya, misal paman ya menikahi ponakannya sendiri nggak boleh. Ya, Anda bannya mas, tolong mas. begitu ya.
Syukran Ustadz. Ambilkan itu. Ucup dari apa? Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya baru kali ini mendengar bagaimana Nabi Isa dengan Nabi Yahya ya berinteraksi. Ah, Nah, sangat menarik Pak Ustadz kalau yang lain dua nabi di zaman yang sama ada ya kisahnya yang kita dengar. Kita baca di ya. Al-Quran. Yang ini baru ini Pak Ustadz. Baru kali saya dengar. Masya Allah. Jadi pengen pengen tahu juga yang lainnya Pak Ustadz. Jadinya bagaimana di dua nabi di tempat yang sama, tandemnya bagaimana gitu loh Pak Ustadz. Iya, kalau ini kan Nabi 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 siapa ya? Ini Mas, kuncinya Mas, sama pintu dalam. Ya, dengan Nabi Isa itu dikandungnya berbarengan itu. Ya, jadi Elizabeth itu mengandung Nabi Yahya, Siti Maryam mengandung Nabi Isa. Copot tuh. Saya lupa apa Nabi Isa duluan yang lahir apa Yahya duluan. Tuh, yang jelas Kan mau lepas itu. Elizabeth tuh mengatakan saya mimpi ya ini yang di perut saya ini sujud kepada yang di perut kamu gitu. Dalam sebuah hadis ya. Ya dan ya hidup berbarengan itu Nabi Yahya sama Nabi Isa. Jadi Nabi Yahya itu anaknya Nabi Zakaria. Nah, Siti Maryam ponakannya Nabi Zakaria. Di mana ya hadisnya? Sambil sambil ini saya Oke. ikutan ya, Ya. Ustadz. Perasaan saya kok belum lama mendengarkan kajian dari Ustadz Solihin yang seperti ini, tapi saya lupa di kajian apa ya, yang isinya hampir sama dengan kajian pagi ini. Pernah nggak Ustadz? Baru. Kalau saya baru merasa baru baca saya. Yang Oh ini gitu. yang lima wasiat ini. Sampai saya ini sedang mengingat-ingat mungkin apa ada hadis yang mirip-mirip atau apa gitu, tapi kok belum ketemu. Ya, baik Ustadz. Ya ada ini. Wa kana Yahya awwalu man amana bi Isa alaihissalam. Nasadaq. Yahya adalah orang pertama yang beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya. Wa kana Yahya akbar min Isa bi 3 sinin. Oh. Dan adalah Yahya lebih besar, lebih tua daripada Isa 3 tahun. Wa yuqalu bi 6 ashhur. Karena dia mengatakan lebih tua 6 bulan. Nah, kalau 3 tahun nggak benar ini. Tapi yuqal ya. Nah, karena ibunya mengatakan ini yang ada di perut saya bersujud kepada yang ada di perut kamu. Ya, dalam sebuah perbincangan ya antara Elizabeth sama Siti Maryam. Saya lagi baca-baca ini. Jadi disebutnya di sini bahwa ternyata Nabi Isa itu dengan Nabi Yahya, ibu mereka berdua kakak beradik. Jadi Elizabeth itu kakaknya Siti Maryam.
وعلى هذا يكون يحيى ابن خالة عيسى عليه السلام على الحقيقة. Jadi dengan demikian maka Yahya adalah putra dari bibinya Nabi Isa alaihissalam. Baik, ada lagi silakan. Syukron Pak Ustadz. Ini Pak Yusuf mau nanya Pak Ustadz. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf, saya ambil waktu sedikit. Yang saya tahu kan selama ini agama samawi kan 3, cuman kan Islam, Nasara, dan Yahudi ya. Yang dibawakan oleh 3 rasul. Yang pertanyaan saya pertama, itu sebelum itu agama apa? Sejak Nabi Adam sampai Nabi Musa, itu sebelum itu agamanya apa? Pertama. Kedua, tentang Nasara. Itu kan sebetulnya waktu Nabi Isa kan, Nabi Isa itu Nasrani itu kan nanya Tuhan ya. Tidak ada double ya. Kalau sekarang ini kan mengaku Nasara tapi rasanya ada double gitu, ada Tuhan, ada anak Tuhan begitu. Apakah ini masih bisa dianggap agama samawi, agama yang dari Allah? Sekian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama itu sebenarnya cuma satu. Sebenarnya agama itu cuma satu, ya agama tauhid itu. Selain agama ya kufur. Nah, maka dalam surah Al-Kafirun itu lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian, untukku agamaku. Sebenarnya itu bahasa penghormatan aja itu. Karena kafir itu bukan agama. Menyembah kepada berhala itu ya bukan agama. Tapi manusia kemudian membaginya, ada agama samawi, ada agama ardi, agama langit, ada agama bumi. Itu manusia mencoba mendekatkan pemahaman saja ya. Hakikatnya agama cuma satu ya. Agama apa? Agama tauhid. Agama penyembahan kepada Allah saja ya. Nah, para penyembahnya yang mengikuti ajaran tauhid disebut sebagai hanif. Ya, sebagai hunafa, disebut sebagai muslimin. Jadi agama itu sebenarnya mengatur bagaimana manusia ibadah kepada Allah dengan kepasrahan secara total. Itu tuh agama. Maka ya cuma satu ya, agama itu cuma itu saja sebenarnya. Maka sebenarnya agama yang dibawakan yang dianut oleh Nabi Adam, Nabi Ibrahim sampai kemari oleh para nabi ya satu saja. Agama penyembahan kepada Allah saja. Tentu dengan syariat yang berbeda-beda, aturan yang berbeda-beda, tapi yang disembah cuma Allah saja. Nah, kemudian akan halnya dengan ini saya cukup terganggu bentar. Ya, akan halnya dengan Nasrani atau Nasara. Iya. Yang dibawakan oleh Nabi Isa itu ya ajaran tauhid aja itu sebenarnya. Ya. Orang Nasrani mengatakan kita Kristen. Kristen itu ya bukan agama. Tanyakan kepada orang Kristen, apakah Kristen itu agama? Bukan agama Kristen. Tanyakan kepada orang Kristen, apakah Kristen itu agama? Mereka katakan agama Kristen. Iya. Orang yang terpelajar pasti mengatakan Kristen bukan agama.
Tapi Kristen adalah sikap mengikuti Kristus. Ya kalau kalian mengikuti Kristus, Yesus Kristus, Nabi Isa itu, atau Yesus itu, hidup itu sebagai orang Kristen atau sebagai orang Yahudi? Nah, pertanyaan itu. Zaman Iya. Nabi Isa tidak ada itu agama Kristen itu. Iya. Tidak ada itu ajaran Kristen itu. Kayak gitu. Iya. Jadi, kalian kalau mau mengikuti Nabi Isa itu sunat. Ya, kenapa Nabi Isa sunat? Karena Nabi Isa hidup sebagai Yahudi. Mengikuti ajaran Taurat. Demikian juga ibunya. Nggak ada tuh misalnya sholat hari Ahad, hari Minggu. Nggak ada. Ya hari Sabtu karena yang hidup sebagai Yahudi ya. Gitu. Iya. Yahudi itu menyembah kepada Allah saja sampai sekarang. Iya. Tapi kenapa mereka kafir? Karena mereka tidak hanif. Iya. Di mana letak tidak hanifnya? Hanif itu adalah istilah untuk secara sengaja memusuhi, secara sengaja bertolak belakang atau berlepas diri dari syirik. Itu hanif. Memperjuangkan tauhid dan memperlakukan seluruh nabi dengan iman yang sama. Tidak membeda-bedakan satu nabi dengan nabi yang lainnya, itu hanif. Jadi Yahudi di mana salahnya? Salahnya dia tidak hanif. Ya. Padahal dalam kitab suci mereka itu ada perjanjian bahwa kapan saja ada seorang nabi yang membawa kebenaran, membenarkan wahyu, membenarkan kitab yang ada pada diri kalian, ajaran tauhid, membawa mukjizat, maka berimanlah kalian. Perjanjian itu ada, itu perjanjian. Iya. Jadi apakah Kristen itu agama? Ya bukan agama. Jadi sejak kapan sebenarnya ada penyembahan kepada Nabi Isa alaihissalam? Ya sejak diputuskan bahwa Nabi Isa itu sebagai Tuhan atau anak Tuhan atau Trinitas tahun 325 Masehi. Jadi 4 abad setelah kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Jadi diputuskan melalui rapat, sebelumnya nggak ada itu. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terlahir, terus diangkat sebagai Rasul. Nasrani sudah begitu, sudah seperti sekarang. Ya. Nah, maka di Indonesia ini, kalau di Indonesia dibedakan antara Kristen sama Nasrani. Kalau Kristen ya mengikuti Yesus Kristus. Kalau masih mereka katakan, tapi ini orang Kristen nggak satu ya. Maksudnya nggak satu, nggak kayak orang Islam. Tuhan ya Allah saja Tuhan itu. Iya. Kalau mereka itu waduh saling menghina. Itu binatang ya yang masih mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan. Binatang ya. Sangat panas sekali omongannya itu. Padahal dia juga sama saja binatang. Dia katakan, ya, Yesus itu binatang juga yang mengatakan bahwa Yesus itu Trinitas. Iya. Tritunggal itu. Tritung disebutkan. Iya. Jadi apa yang benar? Yang benar Yesus ya Tuhan gitu. Bukan manusia. Ya, Yesus 100% Tuhan, 100% manusia. Muter-muter lagi kan akhirnya. Ya benar. Jadi mereka kalau diminta untuk mendefinisikan apa Tuhan itu atau siapa Tuhan itu, pasti mereka pusing. Nah, tapi kalau dalam Islam itu sederhana. Tuhan tidak beranak, tidak diperanakan, berbeda dengan makhluknya. Ya. Begitu ya. Jadi sampai sekarang pun Bapak bisa tanya kepada orang-orang Kristen yang terpelajar, apakah Kristen itu agama? Ya,
Atau bisa ikuti di ZCC ya, perdebatan 24 jam setiap hari. Iya, iya. Para orang Islam, debater Muslim sama debater Kristen. Iya. Tuh. Jadi Ya, Ustadz, waktu zaman Nabi Isa masih ada, agama yang dianut oleh Nabi Isa itu bukannya ya, ya, yang ya. Yahudi, Yudaism, ikut Yudaism. Ya, Oh iya, oh, iya, iya, iya. Bukan Nasrani ya, bukan. Jadi nggak ada. iya, Ya, iya, dikenal. Ajaran Nasrani itu ajaran Paulus itu. iya. Jelas, jelas Ustaz, jelas. Kalau mereka ikut Nabi Isa, ya pasti sunat. Iya, iya, Nabi Isa sunat. iya. Jadi yang selama ini yang saya dengar-dengar itu bahwa yang ada agama samawi 3, Islam, Kristen, Yahudi. Sebenarnya Kristen ini bukan agama samawi kalau begitu. Agama dibawa-bawa sendiri ya Ustaz ya. Iya, bukan agama samawi. Dan Benar. mereka katakan sendiri itu ya bukan agama, tapi itu adalah hidup mengikuti Kristus. Iya, iya, iya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Paham saya kalau begitu. Terima kasih banyak Ustaz atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau saya mengetahui bahwa 325 mulai penyembahan kepada penyembahan kepada apa Ustadz? Itu dari Ibu Irina Handono itu menjelaskannya jelas sekali dan itu jadi gamblang kita Ustadz. Iya, Bagaimana? Jadi itu di Konsili Nisea ya, di Konsili Nikea. Semua orang yang punya Injil rapat. Ya 73 atau berapa ya 70-an, 70 lebih lah. Orang punya Injil itu rapat di satu kamar ya, dan pimpinan rapatnya mengatakan kita harus tentukan ya, karena Yesus ini adalah kalimat Allah. Kalimat Allah itu bukan makhluk. Jadi Yesus ini bukan makhluk, Yesus ini Tuhan. Ada yang mengatakan bukan. Yesus anak Tuhan, ya. Yang satu mengatakan enggak, Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu sesungguhnya adalah wahyu. Nah, wahyu itu adalah roh. Jadi Yesus itu sebenarnya wahyu. Ya, wahyu itu ya qadim. Wahyu itu ya Tuhan sendiri. Begitulah. Akhirnya sejak saat itu terpecah pendapat menjadi 4. Satu mengatakan Yesus adalah nabi dan rasul. Satu adalah mengatakan bahwa Yesus adalah anak Tuhan, karena tidak ada bapaknya. Yang ketiga adalah Yesus adalah kalimat Allah atau Roh Kudus. Maka dengan demikian Yesus adalah Tuhan. Ya, yang keempat adalah Yesus, ya Tuhan. Lihat tuh. Nah, begitu yang suara mayoritas di Injil yang mereka tulis itu, atau yang mereka dapatkan, mayoritas mengatakan bahwa Yesus itu adalah Rasul Tuhan dan bukan Tuhan, jelas itu, ya. Maka rapat tidak putus. Karena rapat tidak putus, pimpinan rapat mengatakan, jadi kita serahkan ini hasilnya kepada Tuhan. Sebenarnya Yesus ini Rasul apa? Bukan sekedar Rasul. Rasul tapi Tuhan. Jadi bagaimana? Ya kita tinggalkan saja. Nanti kita lihat besok ya seperti apa kamar rapat ini. Jadi ditinggalkan kamar rapatnya. Besok paginya mereka mau kumpul rapat lagi. Ya, yang tersisa kitabnya itu ada 3 saja itu. Yang lainnya puluhan kitab, yang 70-annya itu nggak ada. Hilang kitabnya. Nah, yang 3 ini yang bisa ditafsirkan Yesus itu Tuhan, anak Tuhan dan seterusnya. Yang
Begitu ya. Ya, kurang lebihnya ceritanya tuh. Jadi kalah tuh suara mayoritas tuh, gara-gara keputusan MK, ya kan? Rekayasa itu Ustaz. Keputusannya final, Pak Anwar Usman. Aduh, gimana nih politik sejak dulu kotor, politik kotor. Begitu. Tuh, maka ada istilah apokrifa, Injil yang hilang. Tapi ini ada yang ahlinya, biasanya nih ibu siapa nih? Ibu etika atau siapa itu? Mereka yang belajar itu. Jadi Kristen ini agama yang paling kasihan. Agama bermasalah. Beruntung kita jadi orang Islam yang ahli sujud. Sujud kepada Allah. Tidak mentuhankan manusia. Ya, yang ini sudah mentuhankan manusia, sombongnya bukan main. Ya, sombong sekali. Mempertahankannya itu mati-matian. Padahal itu, ya jelas Nabi Isa itu manusia. Baik, saya kira cukup, Bapak Ibu. Atau ada komentar? Cukup sepertinya Ustaz. Ya, enggak. Di YouTube ada 14 orang, tapi tidak ada pertanyaan. Jadi kita tadi sampai khutbah nomor 51. 51 Besok khotbah 52 ya. ya. Baik Ustaz, terima kasih banyak jazakallahu khairan katsiran, dan Bapak Ibu terima kasih sudah hadir. Dan sebelum kita tutup, ada ada permintaan dari Bu Gayatri dan teman-temannya yang akan berangkat umroh pagi ini jam 10, dan mohon doanya Bapak Ibu sekalian dan Ustaz yang membimbing, kita ini kita doakan ya. Ustaz silakan membimbing Ustaz. Doa untuk para Mujahid. Ada 8 orang nggak disebutin namanya semuanya kan Ustaz? Atas nama Bu Gayatri aja satu. rombongan lah semua. Iya, rombongan. Sama yang pesona kayangan juga nggak tahu siapa-siapa namanya. Pokoknya dari Aswah lah. Bu Ana nih masih di sini nih, gimana? Bu Ana nggak ikutan. Ya, insya Allah Pak Ustadz, doain berikutnya bareng Ustadz. Amin. Amin, amin. Ya. Bu Gayatri, Bu Nova, Bu Ratna Dewi, Bu Arit, Bu Indri. Priyati. Allahumma sholli ala habibina syafina Muhammad sallallahu alaihi wa tabaraka wa ta'ala kulli sadatin sayyidina rasulul hajman alhamdulillah rabbil alamin hamdan yafina wa yakafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa sultanik Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Allahumma kama da'a Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi alladhina yahujjuna wa ya'tamiruna Allahumma زودهن التقوى واغفر لهن ذنوبهن ووجه لهن إلى الخير حيثما توجهنا اللهم اقبل عمرتهن اللهم تقبل عمرتهن
Allahumma ij'al umratahunna maqbulah Amin. waj'alha tijaratan lan tabura Amin. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, Ustaz. Baik, Bapak Ibu sudah tidak ada pertanyaan lagi? Hah? Sudah ya? Cukup ya? Ya, Cukup udah cukup. sepertinya. Ya, baik. Ustaz, terima kasih banyak jazakallahu khairan katsiran, dan Banyak. Bapak Ibu terima kasih sudah hadir di taklim subuh ini. Dan insya Allah kita lanjutkan di khutbah berikutnya pekan depan hari Sabtu. Mudah-mudahan kita semua sehat dan Amin, bisa ya Rabb. bergabung kembali di majelis ilmu ini, dan kita sudahkan dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukuran Pak Ustadz Doni.